Saya tuh udah capek jauh-jauh ke sana. Saya cari suster Sally. Saya coba cari tahu tentang orang tua kandung kamu. Tapi ternyata kamu tuh udah ingkar janji ya, Mut. Dan setelah ini saya rasa saya nggak mau lagi kenal kamu, Mut. Saya kecewa banget sama kamu. Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 170. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Mutiara yang menolak untuk pulang bersama Kenzo dan Aurel. Pas banget dengan Dikta yang melihat Aurel yang belum pulang, tapi Dikta dihubungi oleh Marsha. Ini biar Dikta gak pulang dengan Aurel. Jelas-jelas sifat Marsha sama banget dengan Sandra. Karena jarak dengan Dikta membuat Aurel kepikiran untuk menerima Ivan agar mereka bisa balikan. Sedangkan Kayla jadi kepikiran untuk mengungkap perasaannya kepada Ivan. Miss Kiss benar-benar terharu melihat usaha Kenzo yang mengembalikan nama baik Mutiara. Bahkan Tania meminta Kenzo untuk tidak menyia-nyiakan Mutiara. Saya mau minta satu hal sama kamu. Kalau kamu benar-benar sayang dengan Mutiara, kamu jangan pernah sia-siakan dia. Apalagi setelah kamu tahu semua masalah yang Mutiara alami di hidupnya. Saya percaya Mutiara itu anak yang baik. Iya, Bu. Saya bakal ingat semua pesan-pesan dari Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ketika Kenzo mau pergi, dirinya dapat kabar dari Aurel. Di lain sisi, Mutiara dibuat terheran karena dirinya mendapatkan informasi dari Kenzo. Dia jadi tersentuh. Gak hanya itu, Mutiara juga dihubungi oleh Cynthia. Dan betapa kagetnya Mutiara dengan perubahan sikap Cynthia yang dingin, bahkan menolak bertemu dengan Mutiara. Saya ngapain mesti bohong sih, Mut? Saya tuh udah capek jauh-jauh ke sana. Saya cari suster Sally. Saya coba cari tahu tentang orang tua kandung kamu. Tapi ternyata kamu tuh udah ingkar janji ya, Mut. Ingkarin janji maksud ibu apa ya? Saya nggak ngerti. Udah lah, Mut. Kamu kenapa sih kayak gini? Saya agak kaget loh, agak gak nyangka loh. Kamu bongkar rahasia saya ke orang lain. Kan saya udah bilang berkali-kali sama kamu, Mut. Tolong jaga karena saya gak mau ada satupun orang yang tahu. Gak ada. Demi Allah saya nggak pernah bocorin rahasia ibu siapapun. Saya nggak ingkarin janji, Bu. Mutiara cukup. Yang pasti saya udah ngelakuin semua usaha untuk cari orang tua kandung kamu. Sekarang sudah saya udah meninggal. Udah gak ada lagi cara yang bisa saya lakuin. Dan setelah ini saya rasa saya gak mau lagi kenal kamu, Mut. Saya kecewa banget sama kamu. Semua omongan Cynthia dibuat heran ketika Kayla ke toilet sebelum pulang. Ivan dihubungi oleh Aurel. Ini membuatnya bergegas dan meninggalkan Kayla di sana. Padahal Kayla udah berusaha mengejarnya sampai terjatuh. Ivan, tunggu! Sandra, mau ada masalah apa sih? Jangan ke Ivan! Ini jelas-jelas membuat Kayla menghubungi Ivan dan Aurel. Tapi Aurel yang baru mau menjawabnya, handphonenya habis baterai. Dan gak bisa menjawab telepon Kayla. Rianti yang sudah dapat kontak Tasya langsung menghubunginya. Rianti terang-terangan minta Tasya take down video itu. Mbak Tasya, maaf ya, daripada lama-lama mendingan saya to the point aja. Saya minta Mbak Tasya take down video Tumblr itu. Maaf kak, tapi saya rasa kakak nggak bisa bayar lebih dari yang klien saya kasih. Saya bisa bayar lebih mahal daripada yang Sandra berikan sama kamu. Kakak tahu Sandra? Jelas, saya kenal sekali sama Sandra. Dan asal kamu tahu, kalau power dan jaringan saya itu melebihi Sandra. Jadi kamu yakin kalau kamu mau menolak kerja sama ini? Kedatangan Kenzo dan Mutiara membuat Miss Kiss jadi terharu.
Bahkan usaha Kenzo membuat Mutiara merasa bersalah kepada Kenzo sampai Mutiara menangis. Saya minta maaf ya. Saya udah marah-marah sama Mas Kenzo. Saya juga udah kasar. Saya bilang Mas Kenzo gak bisa menjaga amanah, padahal Mas Kenzo udah seniat ini. Supaya semuanya jadi baik-baik aja. Saya minta maaf, Mas. Makanya Kenzo langsung menguatkannya. Permasalahan Mutiara membuat Rianti tidak tenang. Dirinya memikirkan Mutiara, bahkan menyesal karena telah selalu marah kepada Mutiara. Kiss first, Aurel gak sengaja mendengar Rianti yang berdoa. Dan sekarang putri hamba sudah tumbuh menjadi orang yang sangat baik. Hamba belum berani cerita ke putri hamba, ya Allah. Sebenarnya hamba ingin sekali mengakui Mutiara sebagai anak kandung hamba. Tapi hamba terlalu menjadi seorang yang pengecut. Karena hamba gak pernah mau mengakui kalau Kenzo itu bukan anak kandung hamba, ya Allah. Mama, Ini membuat Rianti panik, sedangkan Mutiara masih kepikiran soal Cynthia. Makanya dirinya berusaha menghubungi Cynthia. Aurel menanyakan soal Rianti yang sedang sholat, tapi perubahan Rianti membuat Aurel heran. Dan Aurel memikirkan kejadiannya yang telah menemui Ivan. Aku mau balikan sama kamu. Ternyata Aurel menerima ajakan Ivan untuk balikan. Bahkan Ivan tidak mengakui Kayla. Ini bahaya gak sih? Apalagi mereka akan backstreet. Ya ampun, Kiss first. Kayla masih berada di studio foto untuk menunggu Ivan sampai tengah malam. Dan bisa-bisanya Ivan kembali untuk menjemput Kayla seperti tidak ada apa-apa. Kebangetan banget ya Ivan membohongi Kayla. Tapi sebelum pulang, Ivan mengobati luka Kayla akibat terjatuh. Dikta baru melihat rating kafe yang semakin menurun. Tapi pas banget dengan kedatangan Mutiara di rumahnya. Pernyataan dari Tania membuat Dikta dan Marsha heran. Bahkan bisa-bisanya Marsha menjelekkan Mutiara terus. Gimana, Pak? Apa itu udah bisa bikin Bapak maafin saya? Bu Tania sendiri yang bilang di video itu kalau dia udah gak mau memperpanjang masalah tumbler ini lagi. Nggak bisa. Soalnya video itu nggak seviral sama video yang pas kamu dilabrak sama Bu Tania. Apalagi rating kafe kita udah turun parah. Dan kita juga nggak bisa kembaliin kepercayaan pelanggan kita. Kita belum tentu bisa. Jadi Kita bahas masalah pekerjaan di tempat kerja. Jangan bahas di sini. Lagian kamu juga katanya mau ketemu sama Tante Setia. Tapi pasti kamu mau ketemu sama dia biar kamu nggak dipecat sama Dikta kan? Tanpa mereka tahu kalau Cynthia jadi heran dengan kedatangan Mutiara. Dirinya dibuat antara percaya dan tidak percaya kalau Mutiara telah mengungkap ini. Kepergian Mutiara membuat pikiran Cynthia kepada Mutiara semakin jelek. Ternyata Mutiara cuma pengen ketemu Dikta. Buktinya Mutiara langsung pulang dan gak nemuin aku. Pasti dia kesini buat bahas masalah tumbler viral itu. Selain bocorin rahasia aku, ternyata Mutiara juga punya potensi bikin kafe Dikta bangkrut. Pas banget dengan Aditya menghubunginya terus. Sementara itu Aditya yang tersenyum terus membuat Rianti heran, tapi Rianti lebih memilih pergi menemui Tasya.
Ya ampun, kenapa ya? Ada aja keributan antara Kenzo dan Mutiara. Mutiara menutupi keberadaan dari rumah Cynthia. Ini agar Mutiara tidak mengungkap rahasia Cynthia. Aku nggak mungkin cerita kalau aku ketemu Bu Cynthia. Halo, Mutiara. Oh iya, halo Mas. Oh iya, tadi ada urusan penting, jadi saya buru-buru pergi. Urusan apa? Kalau itu saya nggak bisa kasih tahu, maaf ya Mas Kenzo. Kamu sejak kapan jadi main rahasia-rahasiaan sama saya? Ya maaf Mas, untuk kali ini saya emang nggak bisa ngasih tahu Mas Kenzo. Saya nggak ada maksud ke situ, kok nggak ada apa-apa. Kamu lagi dekat sama cowok lain ya? Ini sama cowok ya? Enggak lah. Cowok yang saya kenal tuh cuma Mas Kenzo. Pak Dikta, Ivan, Pak Yanto, Pak Trimo, Pak Aditya. Udah kalian doang. Jadi nggak ada kenalan cowok lain nih? Nggak ada, emang kalau ada kenapa? Kok Mas Kenzo sewot? Ya kalau seumuran papa, apa yang tetap terima ya nggak apa-apa. Tapi kalau seumuran saya nggak boleh. Kok nggak boleh? Ya intinya nggak boleh. Kalau cuma deket biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu nggak boleh. Mas Kenzo ini baik ngatur ya. Saya nggak boleh deket-deket sama cowok, emang Mas Kenzo pacar saya. Kamu tuh pengen banget jadi pacar saya, Mutiara. Kamu sekarang di mana? Siapa yang jemput kamu? Enggak Mas, saya mau langsung ke kafe. Ya udah, hati-hati ya. Mas Kenzo juga hati-hati ya, saya tutup teleponnya. Karena Kayla jadi kepikiran soal kejadian Ivan yang terus perhatian kepada dirinya. Dan Ivan lagi-lagi berbohong ketika dirinya diminta menjemput Kayla. Jelas Ivan lebih memilih jemput Aurel. Walaupun mereka masih backstreet, di lain sisi Sandra memperingati Siti untuk tidak melaporkan kepada siapa-siapa. Tapi tetap aja Siti merasa bersalah. Melihat Aurel yang janjian dengan Ivan buat Miskis khawatir, ini akan membuat mereka dalam masalah. Sedangkan Rianti benar-benar mengajak Tasya bertemu untuk dibayar. Ini untuk membersihkan nama baik Mutiara. Mutiara, Mama lakuin semua ini buat kamu nak. Mama udah bantu kamu sewa buzzer buat mengcounter hujatan netizen di sosmed. Sekarang Mama bisa take down sumber awal berita soal Tumblr itu. Dan semoga ini bisa membantu kamu nak, biar masalah kamu cepat selesai. Tiara, untuk sementara waktu, saya memutuskan untuk merumahkan kamu. Tapi kan saya udah dapat maaf dari Bu Tania, Pak. Miskis jadi deg-degan melihat Mutiara yang akan menemui Dikta. Kenzo yang tahu memastikannya. Ternyata Mutiara akan dirumahkan oleh Dikta. Apalagi ada Marsha yang terus menekan Mutiara. Viralnya kasus Tumblr ini, bikin rating cafe jadi semakin menurun, Mutiara. Dan jujur saja, untuk naikin rating cafe lagi, itu gak gampang, Mutiara. Kalau misalnya video itu masih viral, bisa aja kafe kita bakal bangkrut. Apalagi sekarang, rating kafe makin buruk. Kafenya juga makin sepi. Aku tahu ini tugas marketing, tapi aku nggak bisa janji kalau strategi aku bakal berhasil. Saya terima keputusan Pak Dikta. Alhamdulillah MKiss First, Rianti berhasil membayar Tasya dan membuat Tasya menghapus semuanya. Sandra yang tahu membuatnya histeris. Tuh kan MKiss First, Aditya yang ingin foto bersama Cynthia di studio Kayla dan Ivan. Meminta mereka untuk pergi lebih dulu. Bahkan Aditya lagi-lagi ingin kalau Ivan jauh-jauh dari Aurel. Saya itu sangat mendukung kamu sama Ivan. Tapi saya tidak suka kalau Ivan jadian sama Aurel. Saya sama sekali tidak merestui mereka. Mutiara, saya ada kabar baik buat kamu. Semua berita tentang Tumblr-nya udah mulai hilang satu persatu. Paling ada beberapa akun lain yang menyebarluaskan, tapi saya yakin bentar lagi bakal redup dan menghilang total. Di sosial media emang bisa hilang, Mas. Tapi itu nggak akan ubah keputusannya Pak Dita buat saya dirumahin dulu. Nggak bisa kayak gitu dong, Mutiara. Saya nggak terima kalau kamu dirumahin dulu, Mutiara. Kamu kan nggak salah di sini. Kenzo yang melaporkan soal hasil dari kasus viralnya malah nggak terima soal keputusan Dikta untuk Mutiara. Makanya Kenzo langsung menemui Dikta. Saya mohon sama kamu pertimbangkan ulang tentang kamu merumahkan Mutiara. Kan masalah Tumblr-nya udah selesai.
Nggak seharusnya dong Mutiara kamu kayak giniin. Maaf Kenzo, kamu nggak ada suara di sini soal kamu dari pihak luar bukan dari bagian kafe kita. Saya paham sama situasinya. Tapi kan Bu Tania udah maafin Mutiara. Bahkan Bu Tania udah bikin video klarifikasi. Video yang viralnya kasus ini juga udah di take down kan? Dan harusnya semua hal itu cukup untuk jadi bahan buat kalian biar kalian nggak hukum Mutiara. Iya kan? Efek dari Mutiara menghilangkan tumbler Bu Tania itu masih ada, Kenzo. Itu terbukti dari rating kafe yang semakin menurun. Walaupun videonya sudah di take down atau pemilik tumbler sudah memaafkan, efek buruknya masih berimbas ke kafe ini. Itu alasan saya mengambil keputusan untuk merumahkan Mutiara. Saya ngerti kok. Saya terima keputusannya Pak Dikta. Lagian kan Mas Kenzo ini punya perusahaan besar. Bukannya harusnya Mas Kenzo sadar ya, kalau pihak luar nggak boleh ikut campur masalah pekerjaan. Tapi lagi-lagi Marsha melarang Kenzo untuk ikut campur. Sampai Mutiara harus menenangkan Kenzo. Saya tetap nggak bisa terima Mutiara. Orang udah selesai kok masalahnya. Saya nggak terima sama putusan Dikta. Ya udahlah Mas Kenzo. Mas Kenzo jangan mikirin ini ya. Mas Kenzo pikirin aja pekerjaan Mas Kenzo sendiri. Lagian juga saya kan cuman dirumahkan sementara, bukan dipecat permanen. Saya ngerti Mas Kenzo peduli, tapi saya nggak mau sampai Mas Kenzo jadi terlalu mikirin pekerjaan saya. Jadi mending Mas Kenzo mikirin kerjaan Mas Kenzo dan balik ke kantor, ya? Baru juga terima memikirkan soal Siti, tapi Siti benar-benar datang untuk meminta nomor Kenzo. Sepertinya Siti benar-benar ingin melaporkan kepada Kenzo. Cynthia masih memikirkan soal masalah-masalahnya. Tapi Aditya lagi-lagi menghubunginya. Jelas semua omongan Aditya membuat Cynthia heran. Apalagi Aditya mengancamnya. Kita ada foto di Vanilla Studio. Dan saya sudah booking. Bapak tuh paham gak kalau saya cuma gertak Bapak? Dan Bapak kan tahu ya, itu studio punya siapa? Punya mantannya Aurel, temannya Kayla, temannya Dika. Ini anak-anak kita. Bapak siap ngambil resiko? Anak-anak kita. Jangan bikin saya ketawa deh. Anak kita masing-masing maksud saya. Gimana sih Pak? Masa foto di situ? Bu Cynthia, saya tuh suka hal-hal yang memacu adrenalin. Jadi jam 7 malam kita ketemuan di Vanilla Studio. Dan saya mau kita terlihat romantis. Saya mulai bingung ya sama jalan pikiran Bapak. Aneh Pak. Maunya sebenarnya apa sih Pak? Sebenarnya simpel aja. Ibu ikutin aja kemauan saya seperti apa. Daripada saya membongkar semua rahasia ibu karena ibu sudah meninggalkan seorang bayi di rumah saya. Bukan cuma Dikta aja, tapi relasi ibu. Saya yakin semua kepercayaan mereka akan hilang karena mereka tahu rahasia itu. Bagaimana Bu? Ibu siap kehilangan relasi ibu? Kafe nggak becus kafe orang. Tutup aja kafe ini. Kafe ini tutup. Tutup bicara. OOM Kiss First, Cafe Santendia di demo karena Mutiara. Percuma juga Pak ngomong baik-baik. Gak bakal didengar juga. Pokoknya tutup kafe ini. Maaf, ini kenapa ya? Kenapa pada demo kayak gini? Wah, ini dia nih yang bermasalah nih. Kamu kan yang ngelengin tumbler Bu Tania. Tumbler itu peninggalan almarhum suaminya. Sangat berharga. Kamu harus tanggung jawab. Pokoknya pecat Mutiara, tutup kafe ini. Tanpa mereka tahu kalau ini menjadi rencana Sandra.
Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.